Novel fiksi bela diri yang ke-141, Raja Pedang. Edisi yang ke-2351 hingga 2360. Masih bertahan. Mendengar ini, Wu Muyan ingin mengumpat lagi. Dia hanya tahu untuk membiarkannya bertahan. Sebaiknya kamu pikirkan solusinya dulu. Hanya masuk akal baginya untuk bertahan jika ia dapat memikirkan solusinya. Jika ia tidak dapat memikirkan solusinya, maka hal itu tidak akan berarti apa-apa, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Xiao, dia menoleh dan berbicara kepada Tuan Xiaonan, namun melihat Tuan Xiaonan menoleh dan melihat ke tempat lain. Wu Muyan sudah sangat marah, dan langsung kesal dengan tindakan Guru Xiaonan. Sudah waktunya, jika Anda tidak berkonsentrasi untuk menekan kekuatan surga dan menemukan solusi dengan cepat, dan Anda masih berani terganggu, apa yang Anda pikirkan? Dasar kutu kupret. Ia membuka mulutnya untuk mengumpat, tetapi pemandangan yang dilihatnya di sudut matanya membuat tenggorokannya tercekat. Ia tidak hanya tidak bisa mengumpat lagi, ia bahkan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Apa yang dia lakukan? Menggambar formasi. Apa gunanya menggambarkannya saat ini? Apa gunanya formasi? Itu tidak bisa digunakan untuk menekan kekuatan surga, kan? Wu Muyan terkejut oleh pikiran-pikiran yang muncul dalam benaknya, dan tiba-tiba menyadari bahwa orang yang baru saja berbicara kepadanya bukanlah Tuan Xiaonan, melainkan Su Tianmu. Apa yang ingin dia lakukan? Akan segera siap. Tunggu sebentar. Jangan biarkan kekuatan surga lolos. Su Tianmu berkonsentrasi menggambar formasi dan berkata kepada Wu Muyan dan yang lainnya tanpa mengangkat kepalanya. Wu Muyan dan pria lainnya terkejut dengan kata-kata Su Tianmu. Mereka saling memandang dengan tidak percaya dan menelan ludah. Su Tianmu, apakah kamu mengatakan bahwa formasimu dapat menekan kekuatan surga? Wu Muyan bertanya dengan tidak percaya. Su Tianmu mengangguk dan terus berkonsentrasi mengukir formasi. Waktunya singkat dan dia harus menghargai setiap momen. Mendesis. Wu Muyan menarik napas dalam-dalam dan kulit kepalanya mulai terasa mah-teh rasa. Master Xiaonan juga terkejut, tetapi dia tidak terlalu terkejut dibandingkan Wu Muyan. Bagaimanapun, dia tidak tahu banyak tentang Su Tianmu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat master formasi yang begitu muda. Apakah kamu juga ahli formasi? Wu Muyan bertanya dengan kaget. Dia tahu lebih banyak tentang Su Tianmu, tetapi semakin dia mengenalnya, semakin dia terkejut. Bukan hanya ilmu pedangnya yang begitu kuat, tetapi juga keterampilan formasinya begitu menakjubkan sehingga orang-orang hanya bisa mengaguminya. Dia berani menjamin bahwa tidak ada seorang pun seusianya yang dapat melampaui Su Tianmu dalam hal pencapaian dalam formasi. Mendengar perkataan Wu Muyan, Master Xiaonan mengerutkan kening dan menatapnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah ahli formasi? Jangan lihat dia tidak tahu kalau anak ini sebegitu menyimpangnya. Kekuatan surga akan meledak. Menyadari bahwa kekuatan surga hendak menerobos penindasan mereka, Wu Muyan dan yang lainnya tidak mau berpikir terlalu banyak dan segera mencoba yang terbaik untuk menekannya. Namun, mereka tetap tidak bisa menahan keterkejutan di hati mereka. Sambil menekan kekuatan surga, mereka tidak lupa menatap Su Tianmu dengan tak percaya. Mereka berdua terkejut sekaligus penasaran, bertanya-tanya apakah formasi Su Tianmu mampu menekan kekuatan surga. Baiklah, setelah Su Tianmu selesai mengukir formasi, dia membuang pisau ukiran formasi, mengambil formasi dan menekan kekuatan surga. Minggir, sebelum menekan musuh, pasukan Wu Muyan dan yang lainnya harus ditarik. Setelah ragu-ragu sejenak, keduanya dengan cepat menarik pasukan mereka dan mengambil beberapa langkah mundur. Tak seorang pun dari mereka dapat memikirkan cara yang baik untuk menekan kekuatan surga, jadi mereka hanya bisa mencoba yang terbaik. Terlebih lagi, ini adalah pedang dan batu dao surgawi milik Su Tianmu sendiri. Bahkan jika mereka tidak dapat ditekan dan dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimanapun, mereka telah mencoba yang terbaik. Kota, begitu mereka berdua kehabisan tenaga, formasi itu ditekan oleh kekuatan surga. Su Tianmu membentuk mantra di tangannya dan mengendalikan formasi itu untuk menekannya. Di bawah rune misterius dan cahaya formasi, kekuatan surga tampaknya telah bertemu musuh alami. Kekuatan itu melunak dalam sekejap dan dengan cepat kembali ke kuali. Saat formasi itu tenggelam ke dalam kuali, kekuatan surga tidak dapat lagi melonjak. Tekan itu,
Tekan itu. Wu Muyan dan lelaki lainnya menatap seolah-olah sedang menyaksikan keajaiban, tertegun dan tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Bahkan mereka berdua tidak dapat menahannya bersama-sama, tetapi pada akhirnya mereka hanya menggunakan formasi untuk menahannya dengan sangat ajaib. Formasi apa yang dia gunakan? Sekalipun dia bukan seorang ahli formasi transenden, dia pastilah seorang ahli formasi tingkat ke-10. Seorang master formasi kelas 10 yang masih muda. Keduanya bergumam dan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Apa yang masih kau lakukan di sana? Pergi dan sempurnakan batu Dao Surgawi. Melihat Guru Xiaonan berdiri di sana dengan linglung, Su Tianmu menjadi marah dan berteriak. Badan Master Xiaonan terkejut, dan dia bergegas memurnikan batu Dao Surgawi. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun kemarahan terhadap Su Tianmu atas kesopanannya. Kendalikan api dengan cepat dan berusahalah sekuat tenaga untuk memurnikan batu Dao Surgawi. Selama Anda menekan kekuatan Dao Surgawi dan memurnikan batu Dao Surgawi, pasukan ajaib Dao Surgawi akan mencapai setengah jalan menuju kesuksesan. Namun, kesulitan pemurnian tidak kalah sulitnya dengan menekan kekuatan batu Dao Surgawi. Pemurnian batu Dao Surgawi bukan hanya proses mengeluarkan kotoran, tetapi juga memerlukan penggunaan bahan batu Dao Surgawi untuk menekan setiap jejak kekuatan Dao Surgawi di setiap unit kecil yang meleleh. Begitu ada jejak kekuatan Dao Surgawi yang tidak dapat ditekan dan bocor keluar, itu akan menyebabkan reaksi berantai dan semua kekuatan Dao Surgawi akan keluar. Bahkan jika itu dapat ditekan, tidak mungkin untuk mengintegrasikan kekuatan Dao Surgawi ke dalam material. Kekuatan surga itu seperti orang yang terkunci di dalam kamar. Ketika dia keluar, dia tidak hanya merusak kuncinya tetapi juga menghancurkan pintunya. Jelas tidak mungkin untuk mengunci kekuatan surga lagi. Oleh karena itu, pemurnian tidak hanya sulit, tetapi juga merupakan proses yang sangat penting yang tidak memungkinkan terjadinya kesalahan sekecil apapun. Master Xiaonan mengetahui kebenaran ini dengan sangat baik, jadi dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakannya, tidak berani mengendur sama sekali. Akan tetapi, dia sama sekali tidak memiliki pengalaman, dan ledakan kekuatan surga tadi meninggalkannya dengan trauma psikologis yang hebat, membuatnya sedikit ragu-ragu, dan dia menemui banyak masalah dalam menyempurnakannya. Su Tianmu melihat bahwa kemajuan pemurniannya lambat dan sulit, dan dia tidak tahan lagi. Pada akhirnya, dia harus melakukannya sendiri. Ahli pembuat pedang macam apa yang kamu cari? Apakah kamu masih berani menyebut dirimu yang terbaik? Yang pertama dari Ghost, guru transenden manapun yang Anda pilih mungkin lebih baik dari Anda. Dengan satu putaran tangannya, api surga dan bumi muncul di tangannya. Dengan lemparan ringan, api itu mendarat di bawah kuali dan langsung menempati setengah dari posisi itu. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tuan Xiaonan terkejut, lalu menoleh menatap Su Tianmu, melompat ketakutan, lalu menjadi geram. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kau ingin menghancurkan batu surgawi atau pedang? Tidakkah kau tahu bahwa kau tidak dapat mengganggu pemurnian senjata? Bahkan jika pedang tingkat tinggi sangat tahan terhadap penempaan, ia tidak dapat menahan siksaanmu. Aku membantumu, Su Tianmu berkata dengan dingin, mengendalikan api langit dan bumi agar memanas dengan cepat. Dengan metode penyulinganmu, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Tuan Xiaonan menjadi semakin marah ketika mendengar ini. Ini bukan hanya penghinaan baginya, tetapi juga memperlakukan peralatan pemurnian sebagai lelucon. Ebony Flame, jatuhkan dia. Kali ini, Wu Muyan tidak ragu sama sekali dan dengan tegas mengikuti instruksi Guru Xiaonan untuk pergi dan menarik Su Tianmu. Memurnikan peralatan bukanlah hal yang mudah, terutama jika seseorang seperti Su Tianmu campur tangan di tengah jalan dan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membantu, itu hanya akan memperburuk keadaan. Yang lebih mematikan lagi adalah ada batu Dao Surgawi di dalam kuali. Begitu tungku meledak, tidak satu pun dari mereka bertiga akan selamat. Tuan Xiaonan, perhatikan baik-baik. Su Tianmu melirik Wu Muyan yang datang menariknya, mengabaikannya, dan meningkatkan usahanya untuk memurnikan bahan. Berdeguk-berdeguk, larutan material dalam kuali mendidih seketika, lalu batu Dao Surgawi di dalamnya meleleh dengan cepat tanpa mengeluarkan kekuatan Dao Surgawi apapun. Master Xiaonan segera merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat ke dalam kuali dan tercengang di tempatnya berdiri.
Bagaimana mungkin? Datang, tunggu. Dalam keadaan terkejut, dia melihat Wu Muyan menarik Su Tianmu menjauh, dan langsung berteriak, jika Su Tianmu tiba-tiba menarik kembali apinya saat ini, bahan untuk kuali akan hilang. Wu Muyan menatapnya dengan bingung. Dia baru saja menyuruhnya menarik Su Tianmu, jadi mengapa dia tidak melakukannya sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Master Xiaonan mengabaikan kebingungan dan ketidakpuasan Wu Muyan, melambaikan tangannya untuk membiarkannya pergi, dan terus menatap kuali dan Su Tianmu dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Wu Muyan dipenuhi keraguan dan mundur dengan tidak senang, tetapi dia tidak tahu bahwa hati Tuan Xiaonan sudah bergejolak saat ini. Dia bahkan bisa memurnikan senjata. Kekuatannya dalam ilmu pedang sudah sangat menonjol dan mempesona, sekarang dikatakan bahwa dia bukan hanya ahli dalam formasi tetapi juga ahli dalam memurnikan senjata. Haruskah aku katakan padanya bahwa dia juga seorang ahli alkimia, seorang jenius serba bisa? Gurgel, Tuan Xiaonan menelan ludah, dia benar-benar takut pada Su Tianmu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang kutu kupret seperti itu dalam hidupnya. Apakah ada hal lain yang tidak bisa dilakukannya? Tuan Xiaonan, jika Anda kehilangan fokus lagi, tungku bahan ini akan sia-sia. Melihat bahwa Tuan Xiaonan begitu terganggu sehingga dia bahkan tidak bisa mengendalikan api, Su Tianmu buru-buru mengingatkannya. Dia sudah lama tidak menyempurnakan senjata apapun. Akan sulit baginya untuk menyempurnakannya menjadi senjata ajaib sendiri. Senjata itu hanya dapat memainkan peran pendukung. Master Xiaonan juga merupakan orang yang telah mengalami banyak pasang surut, dan dia tahu bahwa dia harus berkonsentrasi saat memperbaiki peralatan. Dia hanya bisa menahan keterkejutan dan terus memperbaiki peralatan. Wah, lumayan. Saat Master Xiaonan terus menyempurnakan senjatanya, dia menemukan bahwa dia dan Su Tianmu memiliki kecocokan yang sempurna. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Perasaan ini benar-benar nyaman. Hal ini membuatnya mengagumi Su Tianmu. Sungguh sulit menemukan rekan setim yang dapat bekerja sama dengan baik. Jangan khawatir, nak, aku pasti akan memurnikan pedangmu. Su Tianmu tidak hanya menyumbangkan uang dan tenaga, tetapi juga melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Tuan Xiaonan tentu saja tidak mungkin lemah, dan dia menepuk dadanya dan berjanji. Su Tianmu mengangguk dan berkata, Tuan Xiaonan, ini pertama kalinya Anda memurnikan senjata aneh Dao Surgawi, kan? Tuan Xiaonan mengangguk canggung. Dia tidak bisa berpura-pura lagi dan mengakuinya begitu saja. Kalau begitu, izinkan aku memberimu beberapa petunjuk. Jika kau mengikuti instruksiku, kau akan lebih percaya diri dalam menyempurnakan senjata aneh Dao Surgawi di masa depan. Bisakah Anda memberi saya saran? Master Xiaonan tercengang, dan perasaan pertamanya setelah mendengar ini adalah tertawa. Sebagai seorang ahli pembuat pedang yang luar biasa, apakah dia benar-benar membutuhkan bocah nakal sepertimu untuk memberinya nasihat? Di usianya, Su Tianmu bahkan bukan anak kecil di hadapannya. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu kepada Su Tianmu, tetapi dia tetap diam setelah membuka mulutnya. Kekuatan surga ditekan oleh Su Tianmu, dan Su Tianmu juga lebih terampil daripada dia dalam memurnikan batu Dao Surgawi. Dia tidak dapat memikirkan kualifikasi apapun untuk membantah Su Tianmu. Bagus. Setelah terdiam lama, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju dengan wajah cemberut. Su Tianmu tahu bahwa Master Xiaonan tidak akan mampu mengatasi hambatan psikologis itu, tetapi dia tidak bisa terlalu peduli pada saat yang penting ini. Dia ingin pedang Zi yang tidak hanya ditingkatkan menjadi prajurit surgawi sejati, tetapi juga menjadi prajurit ajaib Dao Surgawi. Dengan tercapainya keduanya, ditambah dengan kekuatan pedang canggih itu sendiri, tidak akan menjadi masalah untuk menyapu bersih para dewa sejati dan prajurit surgawi lainnya. Saat memurnikan ingot, dia juga memberi instruksi kepada Master Xiaonan. Master Xiaonan cukup patuh, dan semuanya berjalan sangat lancar sesuai instruksinya. Itu saja. Mulai sekarang, kita semua akan bergantung pada Master Xiaonan. Melihat Su Tianmu tidak lagi membutuhkan bantuannya dalam pekerjaan finishing, ia pun langsung memilih bermalas-malasan dan mencabut apinya. Wajah Tuan Xiaonan memerah saat mendengar ini. Apa artinya mengandalkannya? Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kecil ini, maka dia mungkin juga menemukan sepotiong tahu dan memukul dirinya sendiri sampai mati.
Ketika Su Tianmu mencabut api itu, Tuan Xiaonan dengan tajam merasakan ada sesuatu yang salah. Ia menatap api yang mulai menghilang dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Apimu adalah api langit dan bumi. Tuan Xiaonan menoleh dan menatap Su Tianmu dengan ngeri, matanya sebesar lonceng tembaga. Su Tianmu mengangkat alisnya sedikit. Apakah kamu melihatnya? Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika aku didambakan orang lain, aku akan dibunuh. Api surga dan bumi merupakan godaan mematikan bagi para alkemis, pemurni senjata, dan bahkan ahli formasi. Selama masih ada kesempatan memperoleh api langit dan bumi, aku akan berjuang demi nyawaku. Melihat Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa, hati Master Xiaonan terpukul keras. Bagaimana mungkin orang dari dunia luar memiliki api surga dan bumi? Api surga dan bumi yang selalu ia impikan. Rasa kaget, gembira, dan gembira itu merangsang jantungnya dengan liar, menyebabkan napasnya menjadi cepat dan matanya menjadi merah. Api langit dan bumi. Wu Muyan tertegun dan menatap Su Tianmu sejenak sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. Apimu adalah api langit dan bumi. Dia terlonjak kaget dan berseru keras. Su Tianmu meliriknya, menatap Tuan Xiaonan yang hampir menjadi gila karena kegembiraan, dia berkata dengan dingin. Tuan Xiaonan, apakah Anda ingin menyerangku? Begitu dia mulai menyempurnakan senjatanya, api langit dan bumi pasti akan terungkap. Jika Tuan Xiaonan benar-benar ingin merebut api langit dan bumi darinya, maka dia tidak punya pilihan selain membunuh Tuan Xiaonan dan Wu Muyan. Dia hanya tidak ingin melakukan itu sebelum ke-36 tulang pedang tercapai. Tetapi jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan hidupnya, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak tulang pedang yang dia capai. Untungnya, Wu Muyan tidak bisa mendengar suara hatinya, kalau tidak, dia pasti sudah menangis sampai mati. Tuan Xiaonan sedang memikirkan api langit dan bumi milikmu, jadi mengapa kau juga membunuhnya? Master Xiaonan menatap Su Tianmu dengan sedikit keraguan di matanya. Dia sebenarnya punya ide untuk merampoknya. Jika itu adalah pemurni senjata atau alkemis, mereka pasti ingin merebut api surga dan bumi milik Su Tianmu. Su Tianmu sayang, jangan salah paham. Aku tidak punya niat lain. Hanya saja ini pertama kalinya aku melihat api langit dan bumi, dan aku tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Setelah hening sejenak, dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum ramah, dan tidak menunjukkan niat untuk merebut api langit dan bumi. Su Tianmu tersenyum, itu adalah pilihan yang bijaksana. Tuan Xiaonan diam-diam berkeringat dingin. Dia tidak mengira Su Tianmu menggertak dengan bersikap tenang, tetapi dia memiliki keyakinan untuk menghancurkannya sampai mati. Api surga dan bumi tidak dapat muncul di dunia ini. Makam pedang mereka telah berdiri di dunia ini selama bertahun-tahun, dan selalu bersifat transendental. Mereka satu tingkat lebih kuat dari keturunan kuno. Bahkan mereka tidak pernah memiliki api surga dan bumi, jadi bagaimana orang luar bisa memilikinya? Hanya ada satu penjelasan, yaitu pewarisan yang kuat. Hanya warisan yang bisa membuat Su Tianmu tidak takut menghadapi keserakahannya. Teman muda, ketika Wu Muyan mendengar pidato Guru Xiaonan kepada Su Tianmu, badannya sedikit gemetar dan dia menatap Guru Xiaonan dengan tidak percaya. Bahkan dia selalu memanggil Su Tianmu dengan namanya, jadi mengapa dia mengubah sapaannya menjadi teman muda ketika berbicara tentang Su Tianmu? Apakah ini tanda penghormatan kepada Su Tianmu? Guru Xiaonan menatap Su Tianmu dalam-dalam, tidak banyak bicara, dan kembali berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaannya. Wu Muyan menatap Master Xiaonan dan Su Tianmu dengan bingung. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Menyelesaikan pekerjaan bukanlah pekerjaan yang mudah, demi memberikan jawaban yang memuaskan bagi Su Tianmu. Master Xiaonan mencurahkan banyak pikiran dan menghabiskan waktu 5 hari penuh untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pedang Zi yang berputar perlahan di dalam kuali, dengan cahaya ungu yang melintas. Di sekelilingnya terdapat jejak kekuatan surga, seperti seorang prajurit surgawi yang turun dari langit. Su Tianmu sangat gembira saat melihatnya. Ini adalah senjata yang benar-benar kuat yang diinginkannya. Itu adalah kombinasi sempurna dari prajurit surgawi dan prajurit surgawi dewa sejati. Hanya melihatnya saja sudah menyenangkan dan membuatnya gembira. Namun, dia tidak mengambil pedang itu. Jika dia ingin benar-benar menyempurnakan prajurit surgawi dewa sejati, masih ada proses yang sangat penting untuk dilalui.
Itulah yang dimaksud dengan mengatasi kesengsaraan. Bahkan ramuan kelas 1 pun harus melalui kesengsaraan, sekarang saatnya senjata melewati kesengsaraan. Prajurit surgawi dewa sejati hanya dapat menjadi sempurna setelah melalui kesengsaraan guntur, dan baru pada saat itulah ia dapat menjadi prajurit surgawi sejati yang tidak ditoleransi oleh hukum-hukum surga. Namun, malapetaka prajurit lebih kejam daripada malapetaka ramuan. Jika ramuannya habis, Anda bisa bersikap rasional lagi, tetapi energi yang terbuang untuk satu atau sebotol ramuan tidak banyak. Namun, bagi prajurit surgawi dewa sejati, energi yang dikonsumsi terlalu banyak. Jika dihancurkan oleh malapetaka guntur, itu tidak hanya akan memilukan hati, tetapi juga akan berdarah. Swiss. Awan gelap berkumpul di atas salju, dan badai petir pun muncul. Suara guntur kesengsaraan ditransmisikan langsung ke dalam gua. Su Tianmu menatap Master Xiaonan dan bertanya, bisakah aku mengirimkan pedang sekarang untuk mengatasi kesengsaraan? Master Xiaonan melihat apa yang dimaksudnya dan tersenyum, gunung ini dapat secara langsung menarik malapetaka guntur. Tidak hanya dapat menyebabkan serangan yang tepat, tetapi juga dapat mengurangi kekuatan malapetaka guntur dan meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Alasan mereka tinggal di sini untuk menyempurnakan senjata adalah karena gunung ini diukir dengan formasi besar, yang memiliki efek ajaib untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dari kesengsaraan guntur. Jika tidak, bahkan jika makam pedang mereka memiliki sumber daya yang melimpah, mustahil bagi mereka untuk menyempurnakan prajurit surgawi dewa sejati satu demi satu. Su Tianmu mengangguk. Selama dia bisa selamat dari malapetaka, dia tidak akan khawatir tentang hal lain. Kesengsaraan guntur mungkin merupakan ancaman besar bagi dewa sejati dan prajurit surgawi lainnya, tetapi bagi pedang tingkat lanjut, itu hanyalah baptisan. Setelah baptisan, pedang tingkat lanjut dapat menjadi lebih kuat. Ledakan. Tak lama kemudian, petir menyambar, dan pola susunan di bawah gunung bersalju itu pun menyala dengan cepat. Bahkan seluruh gunung bersalju itu pun memiliki pola susunan yang menyala. Susunan besar itu menahan petir itu dan mengarahkannya langsung ke dalam gua. Desir. Ledakan. Di bawah tatapan Su Tianmu dan dua orang lainnya, sebuah petir muncul di atas mereka dan menghantam pedang Ziyang dengan dahsyat. Pedang Ziyang bergetar, dan ketika guntur menghilang, hanya gumpalan asap hijau yang muncul, dan tidak ada kerusakan sama sekali. Desir. Ledakan. Kesengsaraan militer tidak separeh kesengsaraan pil, ia dimulai setidaknya 3 kali. Kilatan petir kedua jatuh pada pedang Ziyang, tetapi tetap tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, kilatan petir itu memoles pedang itu, membuatnya sangat cemerlang dan halus. Desir. Ledakan. Petir ketiga menyambar pedang Ziyang, membuatnya lebih terang dan energi ungu yang mengalir pada pedang menjadi lebih jelas. Selesai. Guru Xiaonan menatap pedang Ziyang dengan cahaya aneh berkelebat di matanya lalu menghela napas panjang. Pedang yang sangat bagus, dia tidak dapat menahan rasa serakahnya lagi, dia benar-benar menginginkannya. Siapapun di makam pedang mungkin menginginkan pedang ini, dan Wu Muyan tidak bisa menahan perasaan serakah. Su Tianmu mengangkat tangannya dan menghisap pedang Ziyang ke tangannya, menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Energi ungu pada pedang bergerak lebih cepat dan badan pedang bergetar karena kegembiraan. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan pedang Ziyang, bahkan pedang Ziyang sendiri ingin bertarung. Namun, kini tak ada kesempatan untuk bertarung. Kalaupun ada, dia tak akan menyia-nyiakan waktu dan menyimpan pedang Ziyang ke dalam cincin penyimpanan. Master Xiaonan dan Wu Muyan sama-sama menunjukkan ekspresi enggan di wajah mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, akan lebih baik jika mereka membiarkan mereka melihat lebih dekat. Sambil mengalihkan pandangan penuh penyesalan, Guru Xiaonan mengangkat tangannya dan membersihkan kuali. Teman muda Su Tianmu, bisakah kau memberiku benda itu? Ia tak lupa meminta imbalan. Ia sangat menginginkan apapun yang berhubungan dengan pedang tingkat tinggi. Su Tianmu sudah membuat persiapan. Dia mengeluarkan selembar batu giok dan melemparkannya ke Master Xiaonan. Slip giok lainnya. Tidak ada yang lain. Tuan Xiaonan mengambil slip giok itu dan menatap Su Tianmu dengan sedikit ketidakpuasan, tetapi itu adalah hal yang baik, jadi mengapa repot-repot memilih. Kemudian dia membaca isi slip giok itu dengan penuh harap. Setelah membacanya, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi rumit, dan menatap Su Tianmu dengan sedikit kebencian di matanya.
Tak berguna, dan hanya setengahnya. Tidak bisakah kau memberinya sesuatu yang benar-benar berguna? Tidak bisakah kau memberinya segalanya? Pada saat ini, dia merasa sungguh tidak nyaman dan kesal. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Keluar dari sini. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin, mengusir mereka. Melihat ekspresinya yang tertekan, Wu Muyan tidak dapat menahan tawa. Dia paling suka melihat ekspresi Tuan Xiaonan. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya, meminta Su Tianmu untuk pergi bersamanya dan kembali untuk mengubah keahliannya. Namun, ketika dia hendak meninggalkan ruangan, dia berbalik dan melihat Su Tianmu berdiri di sana tanpa bergerak. Apa lagi yang ingin kau lakukan? Tuan Xiaonan bahkan lebih kesal ketika melihat Su Tianmu masih tinggal di sini tanpa malu-malu. Apakah dia harus menghajarmu sebelum dia merasa puas? Sekalipun kau memiliki warisan seorang laki-laki kuat itu tidak akan menolongmu dengan mudah, bukan? Dia pasti bisa memberimu pelajaran dan memberimu kenangan menyakitkan yang tidak akan pernah terlupakan. Guru Xiaonan, aku telah mengajarkanmu cara menyempurnakan senjata aneh Dao Surgawi, dan juga menunjukkan kepadamu metode rahasia pedang tingkat tinggi. Kau setidaknya harus berterima kasih padaku, kan? Melihat senyum palsu Su Tianmu, Master Xiaonan ingin sekali memukulnya. Beraninya kau menyebut itu teknik rahasia? Beranikah kamu mengatakan hal itu? Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Tidak peduli apapun, Su Tianmu telah mengajarinya cara menyempurnakan senjata sihir Dao Surgawi, dan dia harus berterima kasih atas hal itu. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Saya punya metode rahasia untuk pedang tingkat tinggi di sini, dan saya ingin meminta bantuan Guru Xiaonan dengan sedikit bantuan. Melihat Su Tianmu mengeluarkan slip giok lainnya, dahi Wu Muyan dipenuhi garis-garis hitam. Tidakkah kau lihat betapa jeleknya wajah Tuan Xiaonan setelah dia membaca slip giokmu? Kau masih menggunakan omong kosong semacam ini untuk membodohi Tuan Xiaonan. Apa kau benar-benar tidak takut Mah Tei? Wah, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika ada hal lain yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Aku akan membantumu. Mendengar transmisi suara Wu Muyan, Su Tianmu menoleh untuk menatapnya dan bertanya melalui transmisi suara. Apakah ada master pedang lain yang bebas sekarang? Wu Muyan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Apa maksudnya? Itu saja. Su Tianmu menoleh ke arah Guru Xiaonan dan menggerakkan slip giok di tangannya, memintanya untuk memberikan jawaban cepat apakah dia menginginkannya atau tidak. Tuan Xiaonan menatap batu giok di tangan Su Tianmu dengan ekspresi muram. Dia benar-benar ingin menolak, tetapi jika dia menolak, bukankah semua usahanya sebelumnya dan dua batu giok yang telah dia baca akan sia-sia? Selain itu, Su Tianmu juga mengajarinya cara memurnikan senjata sihir Dao Surgawi, jadi karena alasan ini dia harus diberi sedikit muka. Tunjukkan padaku dulu. Mendengar ini, Su Tianmu segera mengembalikan slip giok itu dan mulai bekerja. Tidak ada yang namanya menumpang hidup baginya. Wajah Tuan Xiaonan menjadi semakin buruk saat melihat ini. Dia merasa bahwa Su Tianmu akan mengendalikannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Su Tianmu mengabaikan nada bicara Tuan Xiaonan dan berkata langsung. Itu sama saja. Sama saja. Tuan Xiaonan menatap Su Tianmu dengan bingung, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Atau tingkatkan pedang tingkat tinggi. Sebelum dia bisa berbicara, wajah Wu Muyan berubah drastis dan dia berseru, menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Kamu masih punya pedang canggih. Wu Muyan bergegas mendekati Su Tianmu dan bertanya dengan kaget. Mata Tuan Xiaonan membelalak, menatap Su Tianmu dengan tak percaya, lalu menatap Wu Muyan dengan penuh tanya, apakah ini benar-benar orang dari dunia luar? Di makam pedang, bahkan bagi yang terkuat sekalipun, memiliki pedang tingkat tinggi bergantung pada keberuntungan. Memiliki dua pedang tingkat tinggi sangatlah langka. Sekarang jika kita beritahu dia bahwa seseorang dari dunia luar benar-benar memiliki dua pedang canggih, bagaimana orang bisa mempercayainya dan menerimanya? Wu Muyan tidak punya waktu untuk memedulikan keraguannya, dia hanya ingin Su Tianmu memberinya jawaban. Su Tianmu mengangguk, dan Wu Muyan terkejut. Kemudian dia bertanya dengan kaget. Dari mana kamu mendapatkan dua pedang canggih ini? Keraguan dalam benaknya sama dengan keraguan Tuan Xiaonan. Dia hanya tidak tahu dari mana Su Tianmu mendapatkan dua pedang canggih itu. Ini masalah peluang.
Kebetulan, ini jelas bukan jawaban yang diinginkan Wu Muyan. Orang-orang di makam pedang tidak tinggal di makam pedang sepanjang tahun tanpa keluar. Ada banyak sekali kesempatan bagi mereka. Bagaimana mungkin tidak ada yang bisa mendapatkan dua pedang tingkat tinggi sepertimu? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Raut wajah Tuan Xiaonan berubah, dan dia tiba-tiba menemukan jawabannya dan memiliki jawaban yang dapat diterima dalam benaknya. Jawabannya tetap warisan. Adalah hal yang biasa bagi Su Tianmu untuk mewarisi warisan seorang pendekar pedang dan memperoleh dua pedang. Lagi pula, makhluk seperti itu, jangankan dua pedang, bahkan bisa memiliki 20. Setelah memikirkannya matang-matang dan menerimanya perlahan, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia buru-buru bertanya, apakah kamu masih menyimpan batu Dao Surgawi? Su Tianmu mengangguk. Dia telah melakukan persiapan yang cukup untuk pemurnian senjata hari ini, termasuk, tentu saja, batu Dao Surgawi. Suasana hati Tuan Xiaonan tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Tentu saja dia senang bisa menyempurnakan prajurit aneh Dao Surgawi lagi untuk menambah pengalamannya, tetapi kekayaan Su Tianmu juga mengejutkannya. Dia memiliki kekayaan seperti itu di usianya yang masih sangat muda, yang bahkan seorang ahli pedang transenden seperti dia pun merasa sangat gembira. Berikan aku pedang itu. Wu Muyan menyaksikan Su Tianmu memberikan pedang kepada Tuan Xiaonan, dan badannya tiba-tiba gemetar. Dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi mengapa dia memberikan pedang itu kepadanya. Guru Xiaonan mengambil pedang itu dan membelainya dengan lembut. Cixuan, sungguh pedang yang bagus. Dia semakin menyukai pedang Cixuan, dan kemudian dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan atlas 10.000 pedang. Pedang Qi Ungu berada pada peringkat yang terlalu rendah, dan dia tidak tertarik untuk mencari tahu seberapa tinggi peringkatnya, tetapi pedang Cixuan benar-benar menarik perhatiannya. Setelah melihat atlas 10.000 pedang, dia semakin menyukainya dan menjadi bersemangat. 3.000 teratas. Pedang yang sangat bagus. Dia menghela nafas dan menatap Wu Muyan. Wu Muyan, pedang ini jauh lebih baik dari milikmu. Wu Muyan mengerutkan kening. Mungkinkah pedang orang luar jauh lebih baik daripada miliknya? Cepatlah dan sempurnakan pedang itu. Jangan buang-buang waktu, desak Su Tianmu. Dia masih memiliki pedang. Jika dia tidak segera menyempurnakannya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tuan Xiaonan menatapnya dengan pandangan tidak senang. Berapa banyak waktu yang bisa terbuang hanya dengan pedang? Namun, karena ia masih membutuhkan bantuan Su Tianmu untuk menyempurnakan prajurit Dao Surgawi, ia pun terbatuk datar dan berkata, Su Tianmu sayang, kamu tidak boleh malas. Kamu harus membantuku. Su Tianmu mengangguk. Sudah menjadi tugasnya untuk membuat senjata untuk dirinya sendiri. Master Xiaonan mulai memurnikan pedang dan melemparkan pedang Cixuan ke dalam kuali. Kemudian, melihat Su Tianmu tidak bergerak, dia berkata dengan heran. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Keluarkan bahan-bahannya. Aku tidak punya bahan lagi. Wajah Su Tianmu menunjukkan sedikit rasa malu dan dia merentangkan tangannya. Apa? Tuan Xiaonan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan heran. Kamu memintaku untuk membantumu menyempurnakan senjata. Kamu tidak ingin aku memberimu beberapa bahan, kan? Saya berharap Guru Xiaonan dapat berdonasi dengan murah hati. Tuan Xiaonan sangat marah hingga dia menertawakan kata-kata Su Tianmu. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun dia melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Anak muda, bisakah kamu merasa malu? Jika Tuan Xiaonan bisa bermurah hati, wajahku tidak akan jadi masalah. Su Tianmu berkata tanpa malu. Untuk meningkatkan pedang tingkat lanjut, dibutuhkan 3 bagian bahan untuk memurnikan prajurit dewa sejati. Jika dia tidak memerasnya dari Tuan Xiaonan, dia harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Meskipun ada banyak peluang untuk terus memperoleh 6 set bahan untuk menyempurnakan prajurit surgawi dewa sejati di makam pedang, itu terlalu memakan waktu dan terlalu merepotkan. Jika itu dapat diselesaikan sekaligus, itu tidak hanya akan menghemat banyak waktu, tetapi juga memungkinkan Anda untuk berkonsentrasi pada peningkatan ilmu pedang Anda tanpa harus khawatir tentang peningkatan pedang tingkat lanjut. Mulai sekarang, dia tidak perlu lagi menukar hadiah yang diterimanya dengan bahan pemurnian. Dia bisa langsung mendapatkan prajurit surgawi dewa sejati. Kemudian dia bisa membentuk formasi pedang yang seluruhnya terdiri dari prajurit surgawi dewa sejati secepat mungkin.
Jika kau menerobos medan pedang lagi, efektivitas tempurmu akan langsung meroket. Master Xiaonan sangat marah hingga tertawa lagi. Bahkan Wu Muyan pun terdiam melihat Su Tianmu yang tidak tahu malu. Itu adalah bahan untuk 3 prajurit surgawi dewa sejati. Hanya 3 yang diberi hadiah untuk 1 pelatihan tingkat tinggi. Apakah dia benar-benar berpikir itu gratis? Saya sebenarnya cukup membantu. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk menyediakan materinya, asalkan Anda dapat memenuhi salah satu permintaan saya. Tuan Xiaonan awalnya ingin menolak Su Tianmu secara langsung, tetapi setelah berubah pikiran, ia memutuskan untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari Su Tianmu. Tuan Xiaonan, silakan minta apa saja. Su Tianmu tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, jadi dia mendengarkan persyaratan Tuan Xiaonan terlebih dahulu. Sangat mudah. Sudah lama saya tidak bisa meningkatkan keterampilan penyulingan senjata saya. Saya berharap bisa mendapatkan bimbingan dari seorang pelopor senjata. Makna yang disampaikan oleh Master Xiaonan sangat jelas. Pelopor jalur senjata mengacu pada warisan orang kuat dalam badan Su Tianmu. Tentu saja, Su Tianmu langsung setuju. Ia pikir itu permintaan yang berlebihan, tetapi ia tidak menyangka permintaannya akan serendah itu. Tidak ada alasan untuk menolak. Suasana hati Master Xiaonan tiba-tiba membaik, dan senyum muncul di wajahnya. Dia sudah menemukan jawabannya. Metode rahasia pedang tingkat lanjut adalah sesuatu yang ilusif. Bahkan jika dia melakukan penelitian lebih lanjut, dia tidak akan dapat menemukan apapun. Dia tidak akan pernah bisa menyempurnakan pedang tingkat lanjut seumur hidupnya. Akan lebih hemat biaya untuk bertemu orang yang kuat dan menerima bimbingannya. Pelopor seni senjata, Wu Muyan menatap guru Xiaonan dengan bingung lalu terdiam. Tidak heran anak ini berani memerintah saya. Dia benar-benar percaya diri. Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa Su Tianmu memiliki warisan makhluk yang kuat di dalam badannya, dan sekarang dia semakin yakin akan gagasan ini. Bahkan Tuan Xiaonan pun waspada terhadapnya sejauh ini, jadi apa alasannya untuk tidak mempercayainya? Bolehkah aku juga? Pikirannya tiba-tiba tergerak. Master Xiaonan memberinya inspirasi. Master Xiaonan hanya membantu Su Tianmu memperbaiki senjata 2 kali. Dia membantu Su Tianmu menyelesaikan begitu banyak hal, jadi mengapa dia tidak mendapatkan bimbingan? Menurut tebakannya, orang kuat di badan Su Tianmu seharusnya adalah seorang pendekar pedang. Dia bahkan dapat secara paksa mengubah seseorang dari dunia luar menjadi seorang jenius dengan 28 tulang pedang. Jika dia memberinya beberapa petunjuk, bukankah keterampilan pedangnya akan meningkat secara signifikan? Memikirkan hal ini, hati Wu Muyan tiba-tiba dipenuhi dengan antusiasme, dan dia tidak sabar untuk meminta Su Tianmu agar membiarkan ahli pedang mengajarinya. Desisan. Guru Xiaonan dengan senang hati mengeluarkan 3 bagian bahan untuk menyempurnakan prajurit surgawi dewa sejati guna meningkatkan mutu pedang Cixuan. Su Tianmu memperhatikan dari samping, siap membantu kapan saja. Dalam sekejap, sebulan berlalu. Dengan bantuan Su Tianmu, pedang Cixuan berhasil ditingkatkan menjadi prajurit surgawi dewa sejati dan prajurit aneh Dao surgawi. Ledakan, dentuman. Setelah 3 kali kesengsaraan guntur, Su Tianmu memperoleh pedang Cixuan dengan puas. Teman muda Su Tianmu, bisakah kau biarkan guru itu memberiku nasihat sekarang? Melihat ekspresi penuh harap dari guru Xiaonan, Su Tianmu merenung sejenak lalu menyerahkan slip giok itu kepadanya terlebih dahulu. Tuan Xiaonan, bimbingan pelopor jalur senjata, apakah hanya bernilai 3 bahan? Senyum Tuan Xiaonan memudar, dan tatapannya berubah dingin saat menatap Su Tianmu yang tersenyum tipis. Apa maksudmu? Apakah kau mencoba menarik kembali kata-katamu? Tolong bantu aku sekali lagi dan berikan aku 3 pedang canggih lagi. Aku berjanji kau akan menuai hasil yang luar biasa. Su Tianmu perlahan-lahan menyatakan kondisinya. Tidak mudah untuk mendapatkan bimbingannya. Tuan Xiaonan hampir menertawakan Su Tianmu yang tidak tahu malu. Dia tidak punya dasar dalam memerasnya, bukan? Tahukah kamu apa yang sedang kamu bicarakan? Su Tianmu mengabaikan ekspresi Tuan Xiaonan yang semakin buruk rupa, dan mengabaikan aura pembunuh yang terpancar darinya, dan masih tersenyum tipis. Tuan Xiaonan, Anda tidak ingin usaha Anda sebelumnya menjadi sia-sia, bukan? Lagi pula, tidakkah kau pikir bimbingan dari pelopor jalur senjata tidak sepadan dengan harganya?
Wu Muyan menatap Su Tianmu dan mengerutkan bibirnya. Dia benar-benar berani mengajukan permintaan dan mengatakannya. Akan tetapi, saat dia melihat ekspresi Guru Xiaonan menjadi semakin jelek, entah kenapa dia merasa lega di hatinya, dan bahkan ingin tertawa. Penghinaan yang dideritiannya di hadapan Su Tianmu akhirnya kembali menghantui orang lain, dan sulit untuk tidak menertawakan kemalangannya. Master Xiaonan menatap Su Tianmu, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan muram. Wah, ini syarat terakhir. Jika kamu berani mencoba keberuntunganmu lagi, pikirkan saja sendiri akibatnya. Tuan Xiaonan, harap tenang. Ini benar-benar syarat terakhirku. Selama Anda menyelesaikan bantuan terakhir ini untukku, aku berjanji akan segera memenuhi janjiku. Tuan Xiaonan mensibir. Dia benar-benar tidak percaya apa yang kamu katakan, tetapi dia hanya bisa mempercayainya untuk terakhir kalinya. Ada apa? Itu hal yang sama. Tuan Xiaonan dan Wu Muyan sama-sama tertegun, lalu mereka menatap Su Tianmu dengan ngeri. Apa katamu? Kau tidak punya pedang canggih lainnya, kan? Su Tianmu mengangguk dan mengeluarkan pedang Netherworld. Saat mereka melihat pedang Netherworld, jantung Master Xiaonan dan Wu Muyan berdebar kencang. Seseorang dari dunia luar sebenarnya memiliki 3 pedang canggih. Begitu kayanya sampai membuat mereka iri dan merasa rendah diri. Tuan Xiaonan, cepatlah bekerja. Su Tianmu melemparkan pedang Netherworld kepada Tuan Xiaonan, dan mengatakan kepadanya untuk tidak membuang-buang waktu. Master Xiaonan mengambil pedang Netherworld dan menelan ludahnya. Kemudian dia mengeluarkan atlas 10.000 pedang lagi, dan menemukan peringkatnya membuat jantungnya berdebar kencang lagi. 3.000 teratas lainnya, pedang canggih lain yang sangat bagus. Di dunia ini, jangankan 3.000 teratas, bahkan 8.000 teratas pun dianggap pedang yang bagus. Guru Xiaonan tidak dapat menahan perasaan emosionalnya, hanya meningkatkan 3 pedang tingkat tinggi yang bagus sudah sepadan dengan usahanya dalam hidup ini. Belum lagi semuanya harus disempurnakan menjadi senjata surgawi yang luar biasa, jadi tidak akan ada penyesalan dalam hidup. Dia mengeluarkan 3 bagian bahan untuk menyempurnakan prajurit surgawi dewa sejati, lalu mengulurkan tangannya ke Su Tianmu. Keluarkan batu dao surgawi. Seperti dugaannya, Su Tianmu mengeluarkan batu dao surgawi dan memberikannya kepadanya. Kemudian dimulailah proses panjang penyempurnaan senjata. Wu Muyan, yang sedang menonton dari samping, tiba-tiba raut wajahnya berubah menjadi jelek. Dia datang menemui Master Xiaonan, awalnya berpikir untuk menghemat waktu dan meminta Su Tianmu segera kembali untuk membantunya memodifikasi kemampuannya, tetapi dia malah membuang-buang waktu. Namun, karena ia berpikir bahwa ia juga bisa mendapatkan bimbingan dari seorang pria yang kuat, ekspresinya pun menjadi jauh lebih baik. Su Tianmu harus memberikan kompensasi kepadanya karena telah membuang begitu banyak waktunya yang berharga. Sebulan lagi berlalu. Ledakan. Setelah 3 kali kesengsaraan guntur, pedang Netherworld berhasil ditingkatkan menjadi prajurit surgawi dewa sejati dan prajurit surgawi. Su Tianmu mengambil pedang Netherworld, hatinya membara karena kegembiraan. Prajurit surgawi dewa sejati dan prajurit sihir surgawi yang selama ini diimpikannya akhirnya tercipta. Hal itu sepadan dengan usahanya selama ini. Apakah sekarang sudah baik-baik saja? Tuan Xiaonan menelan pil, menatap Su Tianmu dan berkata dengan dingin. Setelah memurnikan 3 pedang berturut-turut, dia kelelahan. Su Tianmu tidak berbicara, tetapi mengulurkan tangannya. Master Xiaonan harus menahan rasa sakit dan mengeluarkan 3 prajurit surgawi dewa sejati untuk Su Tianmu. Su Tianmu mengambil alih 3 pedang itu, dan senyum di wajahnya menjadi lebih intens. Ditambah dengan 2 pedang yang hilang dari Liao Qing dan yang lainnya, dia sekarang memiliki total 8 prajurit surgawi dewa sejati, yang baru saja memenuhi persyaratan minimum formasi pedang. Dengan setiap serangan pedang tambahan, kekuatan formasi pedang akan terus meningkat. Setelah menyimpan pedangnya, Su Tianmu melambai ke Wu Muyan. Wu Muyan tampak tercengang. Apa maksudnya? Mereka tidak mengusirnya saat dia sedang memurnikan pedang, tetapi sekarang mereka ingin mengusirnya. Wu Muyan, apakah kau ingin aku membawamu keluar? Tuan Xiaonan menatap Wu Muyan dengan dingin. Dia sangat marah saat ini. Jangan memprovokasi dia. Wu Muyan membuka mulutnya, tetapi melihat Guru Xiaonan sudah hampir mengamuk, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Tuan Xiaonan, anak ini sangat penting bagiku.
Kau boleh menyakitinya, tetapi jika kau berani menyakitinya, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu. Ketika sampai di pintu, Wu Muyan berhenti sejenak, berbalik dan dengan dingin memperingatkan guru Xiaonan sebelum melanjutkan langkahnya untuk pergi. Tuan Xiaonan mendengus dingin, sama sekali tidak menganggap serius Wu Muyan. Ketika mendengar pintu tertutup, dia melihat ke arah Su Tianmu dan memberi isyarat bahwa dia bisa membiarkan orang kuat itu keluar. Biarkan orang tua itu keluar dan menemui kita. Melihat Su Tianmu tidak bergerak, guru Xiaonan hampir kehilangan kesabarannya. Jika senior tidak mau keluar menemuimu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Su Tianmu berkata dengan dingin. Semua orang yang pernah menemuinya sudah mati. Dia benar-benar tidak bermaksud menakut-nakuti Tuan Xiaonan. Selain dia, semua orang yang pernah melihat Kaisar Abadi Gila telah meninggal tanpa kecuali, atau bahkan tidak ada satu pun mayit yang tersisa. Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda sekarang dan saya akan menyampaikannya kepada Anda. Master Xiaonan, yang hampir mengamuk, sedikit tenang setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan dan meningkatkan keterampilannya dalam memurnikan senjata, dan selama dia dapat mencapai tujuan ini, semuanya akan baik-baik saja. Adapun yang tidak bisa bertemu dengan yang kuat, itu paling-paling hanya penyesalan. Setelah ragu-ragu cukup lama, guru Xiaonan mengajukan pertanyaan pertama. Akhir-akhir ini, reaksi peralatan penyulingan mulai melambat. Apakah ini pertanda kemunduran teknologi penyulingan? Bagaimana kita bisa memecahkan kebuntuan ini? Su Tianmu mengangkat alisnya karena terkejut saat mendengar ini. Dia sudah menjadi Master Transcendent, tetapi dia masih khawatir keterampilan penyulingan senjatanya akan menurun. Dia bingung dengan hal seperti itu. Memang benar bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda berkultivasi, Anda tetaplah manusia. Sebagai manusia, Anda akan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, dan Anda akan khawatir dan bingung. Kecuali Anda adalah dewa yang kejam, tak berperasaan, dan tidak adil, Anda tidak akan mengalami masalah seperti ini. Ini sangat sederhana, memurnikan peralatan dan mengolah sama-sama seperti berlayar melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan mundur. Keduanya berbicara cukup lama, dan Wu Muyan yang menunggu di luar, perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Dia benar-benar takut Su Tianmu akan mengalami kecelakaan. Dia telah memodifikasi seni bela dirinya di tengah jalan, dan jika sesuatu terjadi saat ini, maka semuanya akan berakhir. Setelah menunggu selama 2 jam, pintu gua akhirnya terbuka. Melihat Su Tianmu keluar, Wu Muyan segera menatapnya. Melihat bahwa dia tidak terluka, dia masih bertanya dengan khawatir. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Su Tianmu mengangkat bahu. Mereka masing-masing mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kecuali jika Tuan Xiaonan tidak menginginkan keuntungan lagi, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Wu Muyan kemudian menghela napas lega dan melihat sekeliling gua, namun tidak melihat jejak guru Xiaonan. Di mana yang lainnya? Dia sedang mencerna apa yang telah diperolehnya, jangan khawatir tentang dia. Su Tianmu melambaikan tangannya dan terbang menuju formasi teleportasi. Dia mengejutkan Tuan Xiaonan, dan Tuan Xiaonan belum sadar sampai sekarang. Saya khawatir dia tidak akan keluar untuk beberapa waktu. Wu Muyan melirik gua itu dengan curiga, tanpa berpikir terlalu banyak, dan mengikuti Su Tianmu pergi. Desir, ketika mereka tiba di kediaman Kong Qing buru-buru berhenti berlatih dan menyapa Su Tianmu dan yang lainnya kembali. Bagaimana latihanmu? Su Tianmu mengambil bangku, duduk dan bertanya pada Kong Qing. Tuan, latihannya jauh lebih lancar daripada sebelumnya, dan peningkatannya setiap kali hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Berbicara tentang kultivasi, Kong Qing segera menjadi bersemangat dan buru-buru berkata. Kalau begitu, tunjukkan pada tuanmu. Kong Qing ragu-ragu dan menatap Wu Muyan, yang memiliki wajah muram, tidak berani menunjukkannya. Tunjukkan, kata Wu Muyan dingin. Kong Qing tidak punya pilihan lain selain menunjukkan keterampilan pedangnya dan keberhasilan 3,5 tahun pelatihannya. Su Tianmu dan Wu Muyan telah berada di alam roh anti waktu dan ruang selama lebih dari 3 bulan, dan lebih dari 3 tahun telah berlalu di sini. 3 tahun ini seharusnya menjadi hari-hari yang paling membahagiakan dan paling nyaman bagi Kong Qing sejak ia memasuki makam pedang. Tidak hanya tidak ada guru bejat yang menekannya sepanjang waktu,
tetapi ia juga dapat dengan jelas merasakan kemajuannya setiap hari. Ia mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha setiap hari. Bagaimana mungkin ia tidak merasa nyaman? Hah! Melihat medan pedang yang ditunjukkan Kong Qing, Wu Muyan mengangkat alisnya karena terkejut, lalu mengaitkan jarinya dan menggunakan sedikit kekuatan untuk menguji kekuatan medan pedang Kong Qing. Hampir sama dengan medan pedang lantai 26. Kong Qing awalnya memiliki medan pedang tingkat 26, tetapi beberapa tulang pedangnya patah sebelumnya. Bahkan setelah dimodifikasi, tulang-tulang itu tidak dapat dihitung sebagai tulang pedang biasa. Sekarang dia tiba-tiba memiliki kekuatan yang sebanding dengan 26 tulang pedang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Efek ini bahkan lebih memuaskan. Di depan Kong Qing, wajah Wu Muyan menjadi baik untuk pertama kalinya, dan dia memandang Su Tianmu dan bertanya. Metode apa yang kamu gunakan? Sepertinya metode yang kuajarkan padanya sebelumnya sangat efektif. Su Tianmu tidak langsung menjawab pertanyaan Wu Muyan. Dia menatap Kong Qing sambil tersenyum, lalu menoleh ke Wu Muyan dan berkata, biarkan dia ikut serta dalam pengalaman mengeluarkan buah kastanya dari api. Wajah Wu Muyan yang baru saja membaik, langsung menjadi gelap. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang setelah dia akhirnya melihat beberapa hasil, dia buru-buru terus memodifikasi tekniknya. Tidakkah kau ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dapat dikerahkannya dan efek seperti apa yang dapat ditimbulkannya? Selain itu, pengalaman memanfaatkan situasi juga menjadi ujian. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penyesuaian guna mencapai hasil terbaik. Wu Muyan merenung sejenak, lalu mengangguk dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dan itu akan ditunda selama 10 hari lagi. Dia mengeluarkan slip giok dan memeriksanya, dan menemukan bahwa masih ada 8 hari sebelum pelatihan memetik kastanya dari api dimulai. Dia merasa semakin tidak senang. Bagaimana dia bisa senang bahwa itu akan tertunda selama 18 hari? Tetapi melihat tekniknya hampir berhasil, dia hanya bisa menahan ketidaksenangannya dan terus menunggu. Kong Qing menundukkan kepalanya, hatinya penuh dengan antusiasme dan matanya penuh dengan kegembiraan. Bagi Su Tianmu, pengalaman mencabut kastanya dari api adalah hal yang biasa, tetapi karena dia datang ke makam pedang selama bertahun-tahun, dia selalu ingin berpartisipasi dalam pengalaman mencabut kastanya dari api, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Tuan, saya tidak akan pernah mempermalukan Anda dan pasti akan mendapat nilai bagus. Dia mengirim pesan kepada Su Tianmu, dan pada saat yang sama dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia harus mendapatkan hasil yang baik. Su Tianmu mengangguk, dan segera mulai berlatih di dalam gua. Wu Muyan mengerutkan kening saat menatapnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu masih bisa berlatih? Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lewatkan? Su Tianmu membuka matanya dan menatapnya dengan bingung. Mengapa dia belum bisa berlatih? Wu Muyan terdiam. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan hal sepenting itu? Apakah kamu lupa tentang pelatihan di Gunung Pedang dan Lautan Api? Sepertinya saya benar-benar lupa. Kalau begitu aku akan pergi latihan sekarang. Wajah Wu Muyan langsung berubah gelap. Dia hanya mengingatkanmu, bukan memintamu untuk terus membuang-buang waktunya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sama sekali tidak perlu mengingatkan Su Tianmu tentang hal ini. Su Tianmu tersenyum. Dia tidak terburu-buru pergi ke Jianshan Huohai untuk berlatih. Dia ingin menyelesaikan masalah Kong Qing terlebih dahulu. Sekte Pedang Hitam khawatir aku akan didiskualifikasi dari pelatihan di Gunung Pedang dan Lautan Api, kan? Wu Muyan mendengus dingin. Apakah dia akan mengkhawatirkanmu? Jangan terlalu sombong. Tidak apa-apa. Sekalipun aku tidak bisa pergi kali ini, aku yakin Sekte Pedang Hitam pasti akan membantuku menemukan jalan. Jika memang tidak berhasil, aku akan ikut pelatihan formasi pengendalian pedang lagi. Tidak akan jadi masalah bagiku untuk mendapatkan juara pertama. Wu Muyan kembali terdiam. Ia benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Ia terlalu malas untuk memperhatikan Su Tianmu dan hanya memejamkan mata untuk beristirahat. Melihat ini, Su Tianmu juga mulai berlatih. Sebelum dia menyadarinya, 8 hari telah berlalu dengan cepat. Tuan, pengalaman memanfaatkan situasi akan segera dimulai. Setelah mendengar perkataan Kong Qing, Su Tianmu membuka matanya, mengeluarkan selembar batu giok dan meletakkannya di antara kedua alisnya,
mengukir metode mental ke dalamnya, lalu melemparkannya ke Kong Qing. Ikuti saja ini saat Anda berpartisipasi dalam pelatihan. Kong Qing mengambil batu giok itu dan menempelkannya di dahinya. Setelah membaca metode rahasia itu, dia mengangguk dan berdiri di samping, menunggu Su Tianmu dan Wu Muyan pergi terlebih dahulu. Wu Muyan menatap cincin penyimpanan di tangan Kong Qing dan cahaya aneh melintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan pergi. Dia benar-benar ingin melihat apa yang diberikan Su Tianmu kepadanya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak terburu-buru untuk melihatnya. Lagi pula, benda itu pada akhirnya akan berada di tangannya, jadi sebaiknya dia menunggu sampai Su Tianmu membereskannya sebelum menunjukkannya kepadanya. Ini juga membuktikan bahwa Su Tianmu benar-benar ingin menggunakan pengalaman memanfaatkan situasi sebagai ujian dan tidak ingin membodohinya. Desir, mereka bertiga terbang ke gunung berapi tempat mereka berlatih untuk mendapatkan buah kastanye dari api, dan di atas gunung berapi mereka melihat sekelompok pengikut makam pedang yang sedang berpartisipasi dalam pelatihan. Sekte Pedang Hitam. Orang yang memimpin pelatihan mengambil buah kastanye dari api kali ini adalah Kuan Jianwang. Ketika dia melihat 3 orang dari Sekte Pedang Hitam datang, sedikit keraguan melintas di wajahnya. Apa yang mereka lakukan di sini? Terutama saat melihat Su Tianmu, dia menjadi semakin bingung. Sudah lebih dari 3 tahun, dan Su Tianmu belum pergi ke Jianshan Huohai untuk berlatih. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Su Tianmu selama lebih dari 3 tahun. Apa yang lebih penting daripada pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api untuk berlatih? Sekte Pedang Hitam. Melihat Wu Muyan mendekat, ekspresi Kuan Jianwang berubah dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sekte Pedang Hitam. Dia adalah Sekte Pedang Hitam. Para murid yang tengah mengikuti pelatihan menjadi gempar, dan wajah mereka semua sedikit banyak menunjukkan ketakutan dan teror saat melihat Wu Muyan. Tak seorang pun dari mereka pernah melihat Wu Muyan, tetapi mereka sangat jelas tentang reputasinya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada seorang ahli pedang dengan kepribadian yang jahat dan kejam? Raja segala pedang, apakah masih ada tempat yang tersisa untuk pengalaman memanfaatkan situasi? Wu Muyan bertanya dengan acuh tak acuh. Raja Kuan Jian tercengang, dan tatapannya tertuju pada Su Tianmu dan pria lainnya. Jadi mereka ada di sini untuk berpartisipasi dalam pengalaman memanfaatkan situasi. Namun siapa yang hadir? Tidak mungkin dia. Melihat Su Tianmu, ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Dia telah meraih juara pertama dalam pelatihan formasi pengendalian pedang, jadi apakah perlu baginya untuk berpartisipasi dalam pelatihan tingkat rendah untuk mengeluarkan buah kastanye dari situasi sulit? Namun, ada kemungkinan juga bahwa dalam hal kekejaman dan tekanan, pengalaman mengambil kastanye dari api tidak diragukan lagi lebih baik daripada pengalaman mengendalikan formasi pedang. Ada kemungkinan Su Tianmu akan kembali untuk berlatih. Selain itu, Su Tianmu tidak memperoleh hasil baik dalam pengalaman terakhirnya memanfaatkan situasi, jadi dia mungkin ingin kembali dan memperoleh hasil baik. Tatapannya beralih ke Kong Qing, dan setelah melihat sekilas dia langsung menolaknya. Kong Qing sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Sekte Pedang Hitam, kuota untuk pelatihan mengambil kastanye dari api sudah penuh, tetapi karena kalian ada di sini, kami harus mengosongkan 1 atau 2 tempat. Kuan Jianwang tidak berani terganggu terlalu lama di depan Wu Muyan, dan dengan cepat memberikan jawaban yang lancar. Namun, kata-kata ini menimbulkan kekhawatiran di antara para murid. Mengingat perilaku Wu Muyan yang menjijaikan, apakah akan memengaruhi pelatihan mereka dan keadilan pelatihan jika mereka tiba-tiba memaksa 1 atau 2 orang masuk saat ini? Ekspresi Wu Muyan tampak lebih baik. Kamu orang yang bijaksana dan kata-katamu enak didengar. Kalau tidak, sekalipun kamu Raja Pedang, jika kamu membuatnya tidak senang, dia akan menamparmu 2 kali. Sekte Pedang Hitam, siapa yang akan berpartisipasi dalam pelatihan? Semua Raja Pedang, generasi muda akan berpartisipasi dalam pelatihan. Melihat Kong Qing berdiri dan mengepalkan tinjunya, Kuan Jianwang tertegun dan menatap Wu Muyan. Wu Jianzong, ini melanggar aturan, kan? Wu Muyan mengerutkan kening dengan tidak senang. Dia hanya mengatakan bahwa dia bisa memberi ruang untuk 1 atau 2 tempat untuknya, tetapi sekarang dia mengatakan kepadanya bahwa itu melanggar aturan. Beraninya dia mengolok-oloknya. Itu sesuai dengan aturan. Sekte Pedang Hitam telah berbicara,
jadi siapapun dapat berpartisipasi. Melihat Wu Muyan hendak marah, Kuan Jianwang segera berhenti mempedulikan apakah itu sah atau tidak dan segera menyetujuinya. Yang lebih penting adalah menyelamatkan hidupnya. Pelatihan untuk memanfaatkan situasi akan segera dimulai. Kau bisa turun bersama mereka. Terima kasih, Raja Pedang. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Raja Pedang sempurna, Kong Qing menggenggam tinjunya kepada Su Tianmu dan Wu Muyan sebelum mengikuti orang-orang itu menuruni gunung berapi. Siapakah Kong Qing? Apakah dia layak direkomendasikan oleh Sekte Pedang? Apa istimewanya orang ini? Setelah kelompok murid makam pedang turun dari gunung berapi, mereka mulai membahas masalah tersebut secara pribadi, dan beberapa dari mereka segera mengeluarkan slip giok untuk menyelidiki Kong Qing. Tidak heran Raja Pedang tertinggi berkata itu melanggar aturan. Orang ini sama sekali tidak cukup baik. Dia hanya bisa menunjukkan kekuatannya jika tulang pedangnya di bawah 24. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelatihan mengeluarkan kastanya dari api? Aku bertanya-tanya mengapa Sekte Pedang merekomendasikannya. Ternyata dia hanya seekor guguk yang dibesarkan oleh Sekte Pedang Hitam. Sekelompok murid makam pedang memandang Kong Qing dengan jijai dan mensibir. Di permukaan, Kong Qing dan Wu Jianzong berada dalam hubungan guru-murid, tetapi diam-diam semua orang tahu bahwa Kong Qing hanyalah seekor guguk yang dibesarkan oleh Wu Jianzong. Tentu saja, mereka memandang rendah Kong Qing. Kong Qing menyadari penghinaan dan hinaan mereka, menarik napas dalam-dalam dengan wajah muram. Dia telah menjadi sasaran tatapan aneh sejak dia tiba di makam pedang, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Namun kali ini berbeda dengan masa lalu, ia akan membuktikan diri dan membalaskan dendam atas aibnya sebelumnya. Su Tianmu dan dua orang lainnya tergantung di atas kawah, menatap ke arah para murid, menunggu pelatihan dimulai. Pelatihan dimulai. 1/4 jam kemudian, Raja Segala Pedang mengumumkan dengan keras bahwa pelatihan telah dimulai. Plop, plop. Atas perintah itu, sekelompok murid makam pedang melompat ke lahar satu demi satu, berebut untuk mengambil pedang itu. Gelombang pertama perolehan pedang adalah yang termudah. Ada pedang yang bisa diambil pada kedalaman 10 kaki. Jika Anda bisa mendapatkan keuntungan dari awal, Anda akan bisa menuai keuntungan sampai akhir. Wu Jianzong, ayo pergi ke tempat lain untuk beristirahat. Raja Kuanjian berkata kepada Wu Muyan bahwa ketika dia bertugas dalam pelatihan mengeluarkan buah kastanya dari api, dia selalu bersikap tidak campur tangan dan membiarkan para pengikut makam pedang menjaga ketertiban sendiri. Wu Muyan tidak menjawab, tetapi mengungkapkan sikapnya melalui tindakannya. Raja Pedang memandang Wu Muyan dengan tak percaya. Kapan dia menjadi begitu tertarik pada suatu pengalaman? Dapat dimengerti untuk menyaksikan seluruh proses pelatihan formasi pengendali pedang. Bagaimanapun, Su Tianmu adalah leluhur, dan dia harus diawasi olehnya untuk menyelesaikan pelatihan. Tetapi Kong Qing hanyalah seekor guguk yang kamu besarkan, dan mustahil baginya untuk mendapatkan hasil yang baik. Apa gunanya menjaganya di sini? Tetapi Wu Muyan mengabaikannya dan menolak pergi, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal bersamanya. Menabrak. Setengah jam kemudian, seseorang bergegas keluar dari lava dan mengambil pedang pertama. Raja Pedang Kuan menatap murid dari makam pedang dan mengangguk tanda menghargai. Sejak awal, ia optimis dengan murid ini dan yakin bahwa ia memiliki peluang besar untuk memenangkan tempat pertama, dan ia tidak kecewa. Berdetak, berderak. Kemudian satu persatu murid muncul sambil membawa pedang, tetapi Kong Qing tampaknya telah tenggelam ke dasar dan tidak muncul selama 1/4 jam. Hanya butuh waktu sekitar setengah jam untuk mengambil pedang dari kedalaman 10 kaki, dan efisiensi pengambilan pada dasarnya 1:1, dan yang terbaik berikutnya adalah 2:1. Jika 3:1, maka pengalaman ini pada dasarnya tidak akan ada harapan. Wu Muyan tidak dapat melihat Kong Qing untuk waktu yang lama, jadi dia mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan ketidakpuasan. Apakah ini eksperimen yang kamu sebutkan? Apakah ini efek yang Anda inginkan? Sudah lama sekali aku tidak memegang pedang, dan kemampuanku bahkan tidak sebanding dengan mereka yang hanya punya 24 tulang pedang. Transformasi yang buruk, 26 tulang pedang itu hanya dangkal dan tidak akan pernah berguna dalam pertarungan sungguhan. Wu Jianzong, kenapa kamu menatapku seperti itu? Meskipun aku tampan, kamu tidak perlu menatapku seperti itu, kan? Wu Muyan mendengus dingin, beraninya kau membantahnya.
Raja Kuanjian, yang berdiri di dekatnya, menyeringai saat mendengar ini, tetapi tidak berani bersuara. Di seluruh makam pedang, Su Tianmu mungkin satu-satunya yang berani berbicara kepada Wu Muyan seperti ini. Dia benar-benar pantas menjadi leluhur Wu Muyan. Dia sangat berani berbicara. Berdetak, berderak. Hei, bukankah dia keluar? Su Tianmu tahu ketidakpuasan Wu Muyan, dan ketika dia melihat Kong Qing keluar dari magma, dia mengangkat kepalanya dan berkata. Wajah Wu Muyan masih tampak tidak senang. Apa gunanya keluar selarut ini? Sekalipun kamu mendapatkan pedang, kamu akan tetap tertinggal jauh dari yang lain. Ding, ding. Ketika dia berbalik dan menatap Kong Qing, ekspresinya membeku. Dua pedang. Melihat dua pedang di belakang Kong Qing, hati Wu Muyan bergetar, lalu dia menoleh menatap Su Tianmu dengan kaget. Transformasi tulang pedang dan seni bela diri ternyata bisa memberikan efek yang luar biasa. Kemenangan dalam pertempuran pertama, dan dengan dua pedang, nilainya terlalu besar, dan pencapaian ini semua dicapai oleh transformasi Su Tianmu, yang cukup untuk membuktikan bahwa transformasi tulang pedang dan keterampilan sangat berhasil. Ketika Raja Pedang melihat Kong Qing mengambil dua pedang sekaligus, dia juga terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dia bahkan menggosok matanya karena tidak percaya. Apakah ini masih Kong Qing yang dia kenal? Sulit bagi Kong Qing untuk menduduki peringkat teratas dalam pelatihan menengah, tetapi dalam pelatihan lanjutan memetik kastanya dari api, ia benar-benar mampu melampaui yang lainnya. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi pada Kong Qing. Mungkinkah dia? Kuan Jianwang menoleh dan menatap Wu Muyan dengan kaget. Dia tidak hanya tahu bahwa Kong Qing adalah guguk yang dibesarkan oleh Wu Muyan, tetapi juga mengetahui beberapa rahasia lainnya. Wu Muyan telah menggunakan Kong Qing untuk eksperimen. Mungkinkah Wu Muyan berhasil dalam percobaannya dan mengubah Kong Qing menjadi pria kuat? Raja Pedang menundukkan kepalanya dan berpikir, ini sangat mungkin, tetapi meskipun begitu itu tidak masuk akal. Sudah berapa lama Kong Qingdu berada di makam pedang? Wu Muyan telah melakukan eksperimen padanya begitu lama, dan tiba-tiba berhasil. Dia bertanya-tanya apakah Wu Muyan yang melakukannya, atau orang lain. Jika itu orang lain, maka tidak ada orang lain. Raja Kuanjian menatap Su Tianmu dengan pandangan sekilas. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Sejak Su Tianmu muncul, Wu Muyan selalu mengikutinya, dan tinggal di Gua Kong Qing setiap kali dia punya waktu. Hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa Su Tianmu adalah leluhur Wu Muyan. Sangat mungkin bahwa Su Tianmu sedang mengubah Kong Qing, dan Wu Muyan hanya mengamati dan memecahkan masalah lainnya. Dan ini juga semakin menegaskan fakta bahwa Su Tianmu adalah leluhur Wu Muyan. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Sekte Pedang selama ratusan tahun, dapat dilakukan oleh Su Tianmu hanya dalam beberapa tahun. Jika bukan karena reinkarnasi dari orang yang kuat, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Memikirkan hal ini, Kuan Jianwang menundukkan kepalanya dan menatap Kong Qing. Dia ingin melihat seberapa jauh Kong Qing bisa melangkah dan apakah itu akan menjadi sesuatu yang cepat berlalu. Mereka tampaknya telah mengetahuinya, tetapi para murid makam pedang di bawah tidak dapat menerimanya. Melihat kedua pedang di belakang Kong Qing, kemarahan dan keengganan dapat terlihat di wajah mereka yang terbakar. Bagaimana dia membawa dua pedang? Bukankah mereka bilang dia hanya bisa berada di peringkat tengah makam pedang? Sial, dia hanya beruntung. Memimpin di awal bukan berarti memimpin di akhir barulah disebut kesuksesan. Mereka semua tidak rela menerima kemenangan Kong Qing dalam pertempuran pertama, seperti halnya Su Tianmu saat pertama kali mengikuti pelatihan mengambil kastanya dari api, tidak seorang pun dari mereka merasa senang. Tidak peduli apakah itu Su Tianmu atau Kong Qing, para murid Jianzong tidak mau mengakui keunggulan satu sama lain, dan bahkan meremehkan prestasi satu sama lain. Namun, jika prestasi yang sama diberikan kepada mereka, mereka mungkin akan sangat bangga pada diri mereka sendiri. Murid-murid makam pedang itu semuanya bekerja keras dan diam-diam bersumpah untuk mengalahkan Kong Qing dalam pertandingan perebutan pedang berikutnya. Plop, plop. Kelelahan dan luka yang disebabkan oleh kedalaman 10 zang pulih dengan cepat, dan setelah pulih, mereka bergegas untuk melompat turun. Tidak banyak pedang di kedalaman 10 zang, dan semuanya diambil pada gelombang pertama. Sekarang hanya ada pedang di kedalaman 2 zang.
Kesulitan mengambil pedang di kedalaman 2 meter menjadi 2 kali lipat, tetapi bagi mereka, itu tidak terlalu menantang dan efisiensi mengambil pedang masih sangat tinggi. Awal adalah waktu terbaik untuk memperlebar jarak. Tentu saja, tidak ada yang mau ketinggalan, jadi Kong Qing melompat turun dengan cepat setelah pulih. Raja Pedang menatap magma di bawah dengan mata membara. Untungnya, dia tidak pergi. Pengalaman ini benar-benar membangkitkan minatnya. Berdetak, berderak. Setelah lebih dari 1/4 jam, para pengikut makam pedang keluar satu demi satu. Kali ini, beberapa dari mereka tidak mendapatkan pedang, tetapi mereka hanya minoritas yang sangat kecil, dan sebagian besar dari mereka mendapatkan pedang. Seperti yang diharapkan, Kong Qing mengambil sebilah pedang, tetapi kali ini ia tampak kembali normal dan tidak mengambil 2 pedang secara langsung seperti yang dilakukannya pertama kali. Melihat dia hanya membawa sebilah pedang, wajah para murid makam pedang itu tampak sedikit lebih baik. Itu hanya keuntungan dari sebilah pedang. Cepat atau lambat mereka akan menyusul. Celepuk. Pikiran mereka pun buyar. Mereka baru saja tersadar ketika mendengar suara seseorang jatuh ke dalam air. Mereka membuka mata dan melihat sekilas, dan ternyata hanya Kong Qing yang hilang. Apakah dia jatuh? Wajah mereka segera menjadi gelap, ini adalah pemandangan yang paling tidak ingin mereka lihat. Kok bisa dia jatuh secepat itu? Apakah lukaannya sudah sembuh? Kalau dipikir-pikir lagi, mereka mendapati bahwa luka-luka Kong Qing terakhir kali memang lebih ringan daripada luka-luka mereka, dan waktu sebanyak ini sudah cukup baginya untuk pulih dari luka-lukaannya. Kemudian wajah mereka berubah menjadi jelek. Waktu terbatas, dan jika mereka terus seperti ini, jarak antara mereka dan Kong Qing hanya akan semakin besar. Dia ingin turun dan bertanding dengan Kong Qing, tetapi karena merasa lukaannya belum sembuh, dia harus menahan keinginannya. Jika dia memaksakan diri turun dan mengambil pedang sebelum lukaannya sembuh, dia mungkin tidak hanya gagal mendapatkan pedang, tetapi juga kehilangan nyawanya. Dia menekan keengganannya, memejamkan mata dan meluangkan waktu untuk menyembuhkan luka-lukaannya. Menabrak, menggigit. Setelah mereka sadar kembali, mereka hendak bangkit dan mengambil pedang, tetapi mereka melihat seseorang bergegas keluar dari lahar dan mengambil pedang itu. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah Kong Qing, dan wajahnya langsung pucat. Mereka sudah tertinggal 2 pedang. Kutu kupret. Perbedaan antara kedua pedang itu telah membuat mereka merasakan banyak tekanan. Melihat bahwa luka Kong Qing tidak serius kali ini, mereka merasa sedih. Jika ini terus berlanjut, harapan mereka untuk mengejar Kong Qing akan semakin tipis. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Lawan dia. Sungguh memalukan bagi mereka, jika seseorang yang sudah lama berada di bawah kaki mereka, tiba-tiba naik di atas mereka. Pikiran mereka tidak berbeda dengan mereka yang berpartisipasi dalam pelatihan Su Tianmu, tetapi hasil mereka akan sama dengan mereka yang melawan Su Tianmu. Berdetak, berderak, ding ding ding. Seiring berjalannya waktu, Wu Muyan dan Kuan Jianwang merasa kagum dengan prestasi Kong Qing. Apa yang dibawa Kong Qing kepada mereka bukan hanya mengejutkan, tetapi juga mengejutkan. Benar saja, Raja Pedang juga terkejut karena dia bisa secara paksa meningkatkan seseorang dengan bakat pedang di atas rata-rata ke tingkat yang lebih tinggi. Jika teknik rahasia unik semacam ini dibagikan, itu akan memungkinkan seluruh makam pedang memasuki kemakmuran baru. Masalah ini harus dilaporkan. Raja Kuan Jian tahu betapa pentingnya masalah ini, dan segera melaporkan semuanya. Hampir selesai, hampir selesai. Badan Wu Muyan bergetar karena terkejut. Penampilan Kong Qing jauh melampaui ekspektasinya. Ini membuktikan bahwa seni bela diri yang telah dipikirkannya akan segera berhasil. 10 hari berlalu, pelatihannya sudah selesai. Raja Pedang berteriak dingin dan melemparkan pedang, langsung membekukan magma di bawah. Melihat magma yang membeku, semua murid makam pedang tidak mau, tetapi sekarang mereka tidak lagi memiliki kebencian seperti sebelumnya. Mereka hanya merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengubah situasi. Kong Qing telah melampaui mereka sejauh ini. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan pernah bisa mencapai hasil yang sama seperti Kong Qing. Raja Pedang mendarat, melihat sekilas, dan berkata dengan keras, "Laporkan hasilnya." Tak seorang pun pengikut makam pedang mengucapkan sepatah kata pun, mereka terlalu malu untuk melaporkan hasil mereka. Melihat mereka terdiam,
Raja Kuanjian terlalu malas untuk bicara omong kosong dan hanya menatap Kong Qing dan memintanya untuk melaporkan hasilnya terlebih dahulu. Raja segala pedang, aku telah mengambil total 42 pedang. Kong Qing menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan mengepalkan tinjunya ke arah Raja segala pedang. Bagus sekali. Raja Kuanjian mengangguk tanda menghargai. Ia memuji Kong Qing bukan karena ia ingin mempermalukan Wu Muyan, tetapi karena ia benar-benar mengagumi Kong Qing. Tidak seperti Su Tianmu, Kong Qing adalah anggota makam pedang. Dia senang melihat lebih banyak jenius muncul di makam pedang. Terlebih lagi, pencapaian Kong Qing bukan hanya karena transformasinya, tetapi juga karena kegigihannya sendiri. Dia selalu melihat bagaimana Kong Qing mengambil pedang, dan dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Mungkin dia tidak sebaik Su Tianmu, tetapi dia juga mengagumi karakternya yang ulet. Dia mengaguminya, tetapi para murid itu tidak dapat menghargai Kong Qing. Wajah mereka semua tampak seperti sedang sembelit. Semuanya, laporkan hasil kalian. Sekalipun para murid itu sangat enggan, mereka tidak punya pilihan selain melaporkan hasil mereka. Semua Raja Pedang merangkum hasilnya, dan Kong Qing memenangkan tempat pertama tanpa ketegangan apapun. Kong Qing, ini hadiah untuk pengalaman ini. Melihat prajurit surgawi dewa sejati yang diberikan Raja segala pedang kepadanya, Kong Qing begitu gembira hingga seluruh badannya gemetar dan wajahnya memerah. Untuk saat ini, dia telah menderita penghinaan selama bertahun-tahun dan harus berjuang selama bertahun-tahun. Terima kasih, Raja Pedang. Melihat Kong Qing menerima pedang dengan tangan gemetar dan bahkan suaranya serak, Kuan Jianwang merasakan emosi campur aduk dan menghela nafas dalam diam. Mungkin tidak ada seorang pun di makam pedang yang menderita ketidakadilan lebih besar daripada Kong Qing, namun kini dia akhirnya berhasil melewatinya. Ada masa depan yang cerah di depan. Dia menepuk bahu Kong Qing, memberinya kata-kata penyemangat, lalu mengumumkan bahwa pelatihannya telah berakhir. Hadiah lainnya bisa diambil nanti. Kong Qing menatap prajurit surgawi dewa sejati di tangannya, pandangannya mulai kabur. Baginya, jalur kultivasi terlalu sulit dan sangat bergelombang. Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum dengan banyak pikiran di benaknya, diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya, dan terbang dengan pedang di tangan. Guru, aku telah menyelesaikan misiku. Sambil memegang erat prajurit surgawi dewa sejati di hadapan Wu Muyan, tindakan ini tampaknya sudah menjadi kebiasaan. Di masa lalu, semua hal baik yang ia dapatkan, termasuk peluang, akan diserahkan kepada Wu Muyan sesegera mungkin. Ini juga salah satu alasan mengapa kultivasi dan keterampilan pedangnya berkembang lambat. Wu Muyan melirik Su Tianmu dan berkata, simpan saja untuk dirimu sendiri. Dia sedang dalam suasana hati yang baik sekarang. Itu hanyalah seorang prajurit dewa sejati, jadi dia membiarkan Kong Qing menyimpannya, dan pada saat yang sama dia memberikan wajah kepada Su Tianmu. Kong Qing tertegun, menatap Wu Muyan dengan tak percaya, lalu buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, Guru. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Wu Muyan, dia menatap Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan. Dia harus berterima kasih kepada Wu Muyan, tetapi dia sangat berterima kasih kepada Su Tianmu. Su Tianmu tersenyum acuh tak acuh, menepuk bahu Kong Qing, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Kong Qing telah menderita banyak ketidakadilan selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu mengatakan apapun. Selama Kong Qing bisa berdiri tegak dan menjadi orang baik di masa depan, itu sudah cukup. Bisakah kita kembali sekarang? Su Tianmu melirik Wu Muyan, mengangguk sedikit, dan kembali ke kediaman Kong Qing. Saat mereka kembali, berita tentang pengalaman mereka memanfaatkan situasi menyebar dengan cepat, memicu diskusi panas. Apa katamu? Dia tidak hanya berpartisipasi dalam pengalaman menarik api, tetapi dia juga memenangkan tempat pertama. Mendengar berita Kong Qing telah memenangkan kejuaraan, orang pertama yang tidak dapat mempercayainya adalah para pengikut Jianzong yang berada pada level menengah atas yang sama dengannya, terutama Liu Xidan dan Ming Kuiping, yang paling tidak dapat menerimanya. Dia bisa memenangkan kejuaraan. Itu sama sekali tidak adil. Dia selalu biasa-biasa saja, kok tiba-tiba dia jadi lebih kuat. Mereka yang sebelumnya berada di level yang sama dengan Kong Qing tidak dapat menerima bahwa Kong Qing tiba-tiba menjadi lebih kuat. Orang yang awalnya setara dengan mereka sekarang harus memandang mereka
dan masing-masing lebih tidak nyaman daripada yang lain. Siapa yang membuatnya begitu kuat? Apakah Sekte Pedang Hitam atau Su Tianmu? Jika Sekte Pedang Hitam bisa membuatnya begitu kuat, dia pasti sudah menjadi begitu kuat sejak lama. Pasti Su Tianmu. Sejak Su Tianmu memasuki makam pedang, semua yang dilakukannya menjadi lebih aneh dari sebelumnya. Mungkin dialah yang mengajari Kong Qing beberapa cara jahat. Dibandingkan dengan mereka, ada orang lain yang paling menderita, yaitu Shen Jingsheng, yang ikut serta dalam pelatihan mengeluarkan kastanya dari api pada saat yang sama dengan Su Tianmu. Shen Jingsheng tidak berpartisipasi dalam pelatihan formasi pengendalian pedang karena alasan lain. Sampai sekarang, dia senang karena tidak berada di kelompok yang sama dengan Su Tianmu. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa lepas dari tekanan Su Tianmu. Bahkan dia, seorang siswa, memiliki nilai lebih baik dariku dan memiliki 7 pedang. Shen Jingsheng merasa sangat kesal. Setelah Kong Qing menjadi terkenal, hubungannya dengan Su Tianmu diketahui semua orang. Dia baru saja lolos dari nasib dihancurkan oleh Su Tianmu, tetapi Su Tianmu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, dia dihancurkan oleh murid-murid Su Tianmu. Ini membuat mereka semakin menderita. Bahkan Liao Qing dan Huang Xinyu merasakan banyak tekanan ketika mendengar ini, takut Kong Qing akan mengancam mereka. Aku pernah ditindas oleh Su Tianmu sekali. Jika aku ditindas oleh murid-murid Su Tianmu lagi, aku akan benar-benar tamat. Ketika mereka tiba di kediaman, Kong Qing berdiri dengan gugup di samping, sementara Su Tianmu dan Wu Muyan duduk berhadapan satu sama lain. Bisakah Anda memberi saya jawaban lengkap sekarang? Hasil percobaannya sangat menggembirakan, dan saya yakin Su Tianmu dapat memberikan jawaban yang sempurna. Wu Jianzong, apakah kamu begitu cemas? Semuanya perlu dipoles hingga sempurna. Su Tianmu tentu saja tidak ingin memberikan jawaban, dan dia tidak bisa memberikan jawaban. Mengubah teknik bela diri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukannya. Mungkin saja Kaisar Abadi Gila dapat mengubahnya, tetapi Kaisar Abadi Gila tidak dapat melakukan hal seperti itu, dan dia juga tidak dapat melakukan hal seperti itu. Wu Muyan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Aku tidak perlu membuatnya sesempurna itu. Aku akan memoles sisanya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dengan dingin ke Su Tianmu. Sekarang dia harus memberinya solusi. Su Tianmu merenung sejenak, lalu mengeluarkan selembar batu giok dan meletakkannya di antara alisnya untuk mengukirnya. Mata Wu Muyan tiba-tiba menjadi penuh harap saat melihat ini. Begitu Su Tianmu meletakkan slip giok itu, dia tidak sabar untuk mengambilnya dan membaca isi slip giok itu dengan indera spiritualnya. Tetapi setelah membacanya, wajahnya segera berubah gelap, dan dia menatap Su Tianmu dengan niat membunuh di wajahnya. Apa artinya, kau akan membodohiku dengan hal semacam ini? Ledakan. Kemarahan yang telah terpendam selama berhari-hari meledak sepenuhnya setelah membaca isi dari slip giok itu. Wu Muyan berdiri dan menghancurkan slip giok itu hingga berkeping-keping. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti Su Tianmu. Su Tianmu sama sekali tidak takut. Dia berdiri perlahan dan kemudian dia mengerti. Wu Jianzong, kau seharusnya memberiku pedang salju peniup, kan? Beraninya kau tanpa malu meminta pedang padanya. Tidak ada yang berani menggodaku. Wu Muyan meraung, dan tingkat kultivasi hukum langit dan bumi serta domain pedangnya secara langsung menekan Su Tianmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberitahumu apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tuan-tuan, Kong Qing terkejut saat melihat ini. Dia benar-benar bingung. Bukankah mereka sudah mereformasinya? Bagaimana dia bisa membodohi Wu Muyan? Guru, mohon berbelas kasihan. Wu Muyan menatap Su Tianmu dengan niat membunuh. Dia penuh dengan harapan dan kejutan, tetapi pada akhirnya, itu semua hanya lelucon. Demi meningkatkan ilmu bela dirinya, dia telah membayar begitu banyak dan menderita begitu banyak. Dia harus mencabik-cabik Su Tianmu hingga berkeping-keping untuk meredakan kebencian di hatinya. Mengenai permohonan Kong Qing, dia mengabaikannya begitu saja. Dia tidak pernah menganggap serius Kong Qing dan bahkan tidak menganggap Kong Qing sebagai manusia. Dia hanya menganggapnya sebagai guguk yang menggonggong. Wu Jianzong, kamu sudah setua ini, jangan marah begitu. Ditekan oleh kultivasi dan domain pedang dari alam Fatian Xiangdi, Su Tianmu sama sekali tidak panik.
Dia tersenyum tipis dan berbicara, tetapi itu semakin membangkitkan amarah Wu Muyan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bisa membuat rencana perbaikan, aku akan mengampuni nyawemu. Dia selalu percaya bahwa Su Tianmu punya rencana yang tidak dia berikan kepadanya. Kalau tidak, apa gunanya keajaiban yang terjadi pada Kong Qing? Su Tianmu tidak berniat memberikannya, dan dia tidak bisa membuat rencana. Mereformasi Kong Qing hanya tentang menghilangkan pengaruh seni bela diri padanya, jadi bagaimana dia bisa punya rencana? Sekte Pedang Hitam, jika aku mengeluarkan rencana itu, aku akan mati, kan? Menghadapi pertanyaan santai Su Tianmu, Wu Muyan terdiam dengan aneh. Dia pernah berpikir sebelumnya, tidak, dia selalu berpikir seperti ini. Teknik ini hanya dimiliki olehnya, jadi mengapa dia harus memberitahu orang lain tentangnya? Terlebih lagi, Su Tianmu adalah orang yang meningkatkan seni bela diri. Membiarkannya tetap hidup akan menjadi bencana besar. Tentu saja, dia tidak boleh dibiarkan hidup terus. Wah, kau terlalu meremehkanku. Teriaknya dingin setelah beberapa saat, bagaimana mungkin dia mengakui pikirannya. Aku adalah ahli pedang yang hebat, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang vulgar seperti itu? Su Tianmu mensibir mendengar kata-kata Wu Muyan dan berkata, bukankah kamu sudah melakukan cukup banyak hal kotor? Anda telah memberikan kontribusi besar terhadap transformasi keterampilan Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan menyentuh Anda, saya juga akan memberi Anda sumber daya berkualitas tinggi yang tak terbatas. Su Tianmu sama sekali tidak tergerak oleh jaminan Wu Muyan, tetapi tatapan matanya berubah dingin. Kong Qing, jika kau memanggilku Tuan, maka kau adalah muridku. Jika kau menindas murid-muridku, kau akan menerima akibatnya. Sekte Pedang Hitam, sekaranglah saatnya bagimu untuk membalas. Kong Qing berkeringat dingin saat mendengarnya. Dia bahkan mengancam akan memprovokasi Wu Muyan, yang hanya akan membuat kematiannya semakin menyedihkan. Tuan, dia membuka mulutnya dan ingin memohon kepada Wu Muyan lagi, tetapi ketika dia membuka mulutnya, kata-kata itu tidak dapat keluar. Dia tahu dalam hatinya bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkata, Wu Muyan tidak akan mendengarkannya. Melihat Su Tianmu yang tertekan, keputusasaan perlahan muncul di mata Kong Qing. Dengan kekuatannya yang terbatas, bagaimana dia bisa menyelamatkan Su Tianmu? Menatap Wu Muyan kembali, keputusasaan di matanya perlahan sirna, dan kekejaman menggantikannya. Dia memutuskan untuk bertarung sampai mati untuk memberi Su Tianmu kesempatan bertahan hidup. Dengan kekuatannya, dia tentu tidak bisa menggoyahkan Wu Muyan, tetapi jika dia berjuang mati-matian, dia mungkin bisa menciptakan secercah harapan bagi Su Tianmu. Kematian bukan lagi hal yang menakutkan saat ini. Jika dia harus melihat Su Tianmu mati terlebih dahulu, dia mungkin lebih baik pergi ke jalan terlebih dahulu. Kong Qing, jangan impulsif. Su Tianmu melihat apa yang dipikirkan Kong Qing dan segera mengirim pesan untuk menghentikannya. Dia bukan lawanku, kamu tidak perlu melakukan apapun. Kong Qing tertegun, dan menoleh menatap Su Tianmu dengan tak percaya. Dia berada di level hukum langit dan bumi, dan juga seorang ahli pedang. Bagaimana mungkin kau bisa menyentuh Wu Muyan? Saya berjalan kaki dari Huangjiang ke Tianjiang, dan saya jarang bergantung pada orang lain. Menurut Anda, apa yang saya andalkan untuk sampai di sini? Melihat senyum percaya diri Su Tianmu, Kong Qing tercengang lagi. Dia tampak mengerti sesuatu, tetapi juga tampak tidak mengerti apapun. Wu Muyan menatap Su Tianmu dengan dingin, dengan sedikit rasa jijai di bibirnya. Memintanya untuk membayar kembali, lalu biarkan dia melihat apa yang bisa Anda lakukan. Su Tianmu perlahan mengangkat tangannya, seperti seekor capung yang menyentuh air, dan begitu riak muncul, domain pedang Wu Muyan yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur. Ledakan. Kemudian suatu kekuatan dahsyat menyapu dan momentum kultivasi alam Fatian Siang dihancur bagaikan kayu lapuk. Bas! Wu Muyan terkena dampaknya secara langsung dan terdorong mundur selangkah demi selangkah, kepalanya terbentur dinding, wajahnya pucat dan merah, lalu tenggorokannya berhenti dan darah mengalir tak terkendali dari sudut mulutnya. Sungguh menakjubkan. Wu Muyan menyeka sudut mulutnya, melihat darah di tangannya, dan menyeringai. Apa yang dipikirkannya benar. Su Tianmu memang memiliki warisan, dan itu sangat kuat. Aku ingin meminta nasihat pada makhluk kuat di badanmu, tapi sayangnya, aku tidak punya kesempatan lagi.
Su Tianmu mengangkat alisnya karena terkejut. Sungguh tidak mudah untuk tetap tenang menghadapi kekuatan yang begitu kuat. Tapi apakah menurutmu aku tidak siap? Wu Muyan tiba-tiba berteriak dingin. Jangan berpikir bahwa kultivasiku sia-sia. Bukan hanya kamu yang memiliki warisan itu. Begitu dia selesai berbicara, Wu Muyan melepaskan sebuah kekuatan, tetapi kekuatan itu tidak langsung membunuh Su Tianmu. Sebaliknya, kekuatan itu mendarat di kepalanya, membentuk lonceng emas yang menyelimutinya. Su Tianmu menatap lonceng emas itu dengan bingung, bertanya-tanya apa fungsi lonceng emas ini. Melihat keraguannya, Wu Muyan berkata dengan bangga, "Kamu belum melihatnya, kan?" Itu benar. Lonceng emas ini dibentuk oleh sisa kekuatan terakhir seorang dewa. Lonceng ini dapat menekan kekuatan apapun di bawah kekuatan dewa. Tidak hanya akan menekanmu, lonceng emas ini juga akan menyerap semua kekuatan yang kau warisi hingga terkuras habis. Semakin banyak Wu Muyan berbicara, semakin bangga dirinya, dan semakin banyak senyum muncul di wajahnya. Wah, aku harus berterima kasih padamu karena telah memberiku kekuatan. Sekarang aku bisa lebih nekat di dunia ini. Di masa lalu, dia sama sekali tidak peduli dengan Kaisar Pedang, tetapi setelah menyerap warisan dari Su Tianmu, dia bahkan tidak menganggap serius Kaisar Pedang. Ya, melihat senyum acuh tak acuh di wajah Su Tianmu, senyum Wu Muyan memudar dan kemudian dengan cepat berubah suram. Jangan menangis sebelum kau melihat peti mah tehnya. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap sombong. Dia membuat gerakan tangan, dan kemudian lonceng emas itu bersinar terang, memancarkan gelombang kekuatan yang menyelimuti Su Tianmu seperti kabut emas. Kabut emas semakin melekat pada Su Tianmu, dan tidak peduli metode apa yang digunakan Su Tianmu, dia tidak dapat mengusirnya. Segera, kabut emas berubah menjadi cakar dan menarik kekuatan dari Su Tianmu. Namun kabut emas itu tidak dapat diusir, juga tidak dapat mengekstraksi kekuatan dahsyat dari badan Su Tianmu. Mengapa saya tidak bisa mencabutnya? Wu Muyan segera merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi alih-alih memikirkan masalahnya Su Tianmu, dia malah mencari masalahnya sendiri. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Tidak, aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku, dan aku tidak melakukan kesalahan apapun dalam mantra itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Setelah memeriksa dirinya sendiri, dia bingung. Namun setelah memastikan tidak ada masalah, dia tidak mempedulikannya lagi dan terus mengambil kekuatan yang diwarisi dari Su Tianmu. Wu Muyan mengerahkan segenap tenaganya dan mencoba segala cara yang mungkin, tetapi ia tetap tidak dapat mengeluarkan kekuatan warisan Su Tianmu. Apa yang sedang terjadi? Seharusnya tidak seperti ini, bagaimana mungkin tidak ada pengaruhnya? Meskipun ia tidak sering menggunakan metode ini, ia telah menggunakannya beberapa kali dan selalu berhasil. Mengapa kali ini tidak berhasil? Tahukah kau mengapa kau tidak bisa mengeluarkan kekuatan dari badanku? Su Tianmu berkata kepada Wu Muyan sambil tersenyum tenang. Mengapa? Bersambung.